Baik, kita akan mulai kajian kita pada fikih as-shalah. Nah, fikih as-shalah ini sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama adalah bagian pengantar, bukan pengantar sih, hal-hal lain yang berhubungan dengan sholat. Mulai dari definisi, ya, kemudian waktu, kemudian adzan, kemudian ketentuan lain. Kemudian bagian kedua adalah kaifiyah sholat, yaitu aturan-aturan sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Kemudian yang ketiga adalah sholat-sholat lain, artinya macam-macam sholat, jenis-jenis sholat. Ada yang wajib, ada yang wajib kifayah, ada yang sunnah, ada sunnah muqaddah dan yang lain-lain. Nah, sekarang ini fikih sholat kita bahas adalah tentang kaifiyah sholat atau sifat sholat mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Kenapa demikian? Ya, ini hal yang paling penting kita ya. Bukan yang lain nggak penting, tetap penting. Tetapi karena permasalahan kita sehari-hari saat ini adalah sholat yang kita lakukan dari takbiratul ihram hingga salam, maka itu yang kita pelajari. Gitu ya. Baik, kita mulai. Ketentuan dasar dari sholat. Jadi ketentuan pokok, ketentuan dasar dari sholat. Nah, bagaimana sholat itu harus kita lakukan? Jika kita merujuk kepada sirah Nabi tentang bagaimana syariat sholat itu diturunkan kepada beliau, maka kita ketahui bahwa sholat itu pertama kali diturunkan kepada beliau tidak beberapa lama, ya nggak berapa lama dari turunnya wahyu yang pertama. Jadi wahyu yang pertama turun, kemudian berapa saat kemudian sholat diperintahkan oleh Allah kepada beliau. Ya. Dan ini membawa konsekuensi bagi kita bahwa sholat itu memang hal yang terpenting. Ibadah pertama kali diturunkan hanya beberapa saat setelah wahyu yang pertama. Jadi tidak ada ruang, tidak ada waktu di mana kita boleh meninggalkan sholat itu. Ya, begitu kita berislam ya sholat yang pertama ditegakkan. Ya. Kemudian yang kedua, sholat itu sifatnya memang dilakukan dengan contoh. Jadi Nabi tidak mengajarkan kepada kita, rukuklah kalian dengan seperti ini, seperti ini. Jibril juga tidak mengajarkan kepada Nabi, sujudlah kamu dengan seperti ini. Tapi sholat itu diajarkan dengan cara memberi contoh. Inilah contoh sholat. Ya. Jadi kita pun juga mengambil pelajaran seperti itu. Kita sholat berdasarkan pada contoh. Contoh dari siapa? Ya tentu contoh dari Nabi. Nabi dapat dari mana? Dari malaikat Jibril. Ya. Jadi ketika wahyu turun kepada beliau, berapa saat kemudian turun perintah untuk sholat. Maka Jibril mengajarkan kepada beliau sholat dengan cara Jibril sholat, kemudian beliau mengikutinya. Jibril sebagai imam, beliau sebagai makmum. Dan itu terjadi pada sebuah lembah di daerah Mekah sana. Ya, sebelumnya ada Jibril mengarahkan pada sebuah tempat, kemudian di situ ada air, kemudian Jibril berwudu, Nabi berwudu seperti wudunya Jibril. Kemudian Jibril sholat, ya Nabi mengikuti Jibril di sampingnya, sehingga Nabi tahu bagaimana sholatnya Jibril. Nah, begitu beliau selesai sholat, kemudian pulang ke rumah Khadijah, yang dilakukan oleh Nabi juga demikian. Beliau mengajarkan kepada Khadijah, ya, wudu sebagaimana yang diajarkan Jibril. Kemudian beliau juga mengajarkan Khadijah sholat dengan cara beliau sholat, kemudian Khadijah mengikutinya. Jadi tidak diajari takbiratul ihram itu demikian, enggak. Tapi langsung praktek bersama dengan sholatnya Nabi tersebut. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW katakan, wasallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, jadi kita sholat seperti kita melihat Rasul sholat.
Nah, bagaimana kita bisa melihat Rasul sholat sementara Rasul tidak di hadapan kita? Bagaimana kita bisa mengikuti beliau sementara beliau tidak di hadapan kita? Nah, perintah ini semula itu disampaikan oleh beliau kepada sahabat-sahabat. Ya. Nah, sehingga bisa kita artikan, sholatlah kalian wahai para sahabat. Misalnya, seperti kalian melihat aku sholat. Karena sahabat-sahabat ini orang yang sangat patuh, sangat taat kepada Rasulullah. Mereka sholat dengan cara melihat beliau sholat. Menirukan beliau sholat. Dari penglihatan sahabat-sahabat terhadap sholat beliau itu, akhirnya diceritakan kepada generasi berikutnya. Diceritakan kepada generasi berikutnya. Diceritakan pada generasi berikutnya. Terus sampai kita ini juga seperti itu. Sehingga hadis-hadis tentang sholat itu nantinya banyak yang berbunyi, ya, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW seperti ini, gitu ya. Ya, jadi aku melihat beliau berbuat seperti ini. Sahabat sholat dengan cara melihat beliau sholat, kemudian cara itu diceritakan kepada kita. Ra'aitu Rasulullah SAW, misalnya, aku melihat Rasulullah SAW bertakbir. Ya, aku melihat Rasulullah SAW sujud. Gitu. Nah, penglihatan atau pengetahuan sahabat tentang sholat beliau itulah yang kita jadikan sebagai pedoman, sebagai patokan, sebagai petunjuk tentang kaifiyah atau cara sholat beliau tersebut. Nah, sehingga kalau kita sholatnya itu mengikuti orang-orang yang ada, nah itu nggak benar. Kenapa? Karena kita belum tahu tentang sholatnya Rasulullah. Nanti kita anggap bahwa sholatnya orang itu sudah seperti sholat Rasulullah. Ya. Nah, makanya sholat memang akhirnya harus dipelajari. Bagaimana sih rukuknya Nabi? Bagaimana sih sujudnya Nabi? Nah, karena saking pentingnya perkara tersebut, sehingga Rasulullah SAW itu kadang-kadang sholatnya di atas mimbar. Nah, itu ada mimbar itu. Sholatnya di atas mimbar itu. Ya, beliau berdiri di atas mimbar. Takbir di atas mimbar, rukuk di atas mimbar. Baru kemudian ketika beliau mau sujud, beliau turun dari mimbar tersebut, kemudian sujud di bawah. Ya. Rakaat berikutnya pun juga demikian. Beliau naik lagi ke mimbar. Takbir di atas mimbar, kemudian rukuk di atas mimbar, mau sujud kembali lagi. Turun ya dari mimbar, kemudian sujud di bawah. Ini diperhatikan oleh sahabat-sahabat karena tujuan beliau sholat di atas mimbar memang untuk mengajari. Ya. Sehingga Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi menceritakan, Ra'aitu Rasulullah SAW sholat alaiha. Aku melihat Rasulullah SAW sholat di atas mimbar. Jadi aku melihat gitu nanti. Nah, setelah sholat itu selesai, beliau bersalam, maka beliau menghadap kepada sahabat-sahabat. Kemudian beliau katakan, Ayyuhan nas, innama sona'tu hadha lita'amu walida'allamu sholati. Wahai manusia, sesungguhnya aku berbuat seperti ini agar kalian mengikuti dan mempelajari sholatku. Nah, jadi Rasulullah SAW menyengaja sholat seperti itu agar bisa diikuti dan dipelajari oleh sahabat-sahabat. Sehingga gerakan-gerakan Rasulullah secara detail itu diperhatikan oleh sahabat-sahabat. Dari situlah akhirnya beliau ya, mengajarkan kepada sahabat dengan sempurna, dan setelah itu oleh sahabat diceritakan kepada generasi berikutnya hingga sampai saat ini. Nah, maka di situ kalau kita mau sholat ya memang harus kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW tersebut di dalam hadis-hadis. Tidak bisa kita ya sekedar takbir, sekedar rukuk, sekedar sujud. Ya, kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Rukuk dari dulu ya seperti itu, sujud dari dulu ya seperti itu. Padahal kalau kita baca hadis-hadis tentang sholat itu, ya rukuk itu dijelaskan dengan rinci bagaimana posisi punggung, bagaimana posisi telapak tangan,
bagaimana jari-jari, apakah direnggangkan atau dirapatkan. Ketika sujud juga demikian, di mana letak tangan ketika ditaruh di tanah. Apakah di belakang, di tengah, atau di atas gitu. Ya, demikian pula takbir, diangkat setinggi apa tangan tersebut. Itu dijelaskan semuanya di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dan itulah yang kita jadikan sebagai pedoman, petunjuk di dalam sholat tersebut. Sehingga kalau kita mengikuti hadis-hadis tersebut, maka sebenarnya hampir-hampir tidak ada perbedaan kaifiyah di dalam sholat. Tapi kalau kita ya tidak berpedoman kepada hadis dan sholat sesuai dengan mungkin orang yang kita tiru, atau mungkin kita nggak pernah belajar, pokoknya ngikuti saja, ya itu kadang-kadang membuat kaifiyah sholat menjadi berbeda-beda. Nah, mestinya contohnya satu, ya hasilnya satu, mestinya demikian. Ya memang kadang-kadang beliau memberi alternatif untuk melakukan yang seperti ini atau seperti itu. Kadang-kadang demikian. Artinya dalam hukum fikih disebut mukhayyar, boleh melakukan seperti ini, boleh melakukan seperti itu. Mungkin karena profil tubuh atau anggota tubuh yang berbeda-beda sehingga beliau memberi pilihan-pilihan. Nah, tapi itu semua tidak boleh dengan perkiraan kita atau dengan persangkaan kita. Semuanya harus memang dilandasi oleh petunjuk dari Rasulullah SAW. Nah, ini dasar utama dari pelaksanaan sholat, mengikuti kepada contoh dari beliau. Makanya kalau ada pelajaran sholat dimanapun, ya tanpa menyertakan kepada hadis beliau, tanpa menyertakan petunjuk dari beliau, yang harus kita waspada. Ya, itu petunjuknya dari siapa, itu pengajarannya dari siapa. Ya harus dari Nabi SAW yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Paham ya? Baik, kemudian setelah kita paham terhadap permasalahan dasar tersebut, maka sekarang kita akan lihat tentang syarat-syarat wajib sholat. Ya, jadi apa syarat wajib itu? Ya, jadi kalau kita lihat bagian-bagian di dalam sholat, bagian-bagian di dalam sholat itu, pertama ada syarat wajib sholat. Yang kedua ada syarat sahnya sholat. Yang ketiga ada rukun-rukun sholat. Yang keempat ada kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Yang kelima ada sunnah-sunnah di dalam sholat. Yang keenam ada kebolehan-kebolehan di dalam sholat. Yang ketujuh adalah hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Yang kedelapan adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Yang kesembilan adalah hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, jadi sebenarnya ini nggak begitu penting sebenarnya. Kenapa nggak begitu penting? Jika kita ikuti ya petunjuk Nabi secara keseluruhan, semua hal itu bisa kita patuhi. Ya. Akhirnya kita tidak membedakan apakah ini rukun, apakah ini kewajiban, apakah ini sunnah. Ya kita anggap sebagai contoh dari Nabi yang kita kerjakan. Ya, kita nggak membedakan apakah ini dimakruhkan atau ini dilarang atau ini membatalkan. Ya kita nggak perlu memperhatikan itu. Yang penting kalau nggak dilakukan Nabi, ya kita tinggalkan gitu aja. Tetapi sebagai ya, bagian dari ilmu dan agar kita tidak sampai melanggar sesuatu yang memang menjadi pembatal atau kewajiban atau melakukan sesuatu yang dilarang atau bahkan menjadikan sholat kita tidak sah, ya, maka perlu juga kita pahami tentang hal-hal tersebut. Ya. Jadi ada 9 bagian tadi ya. Yang pertama tadi adalah syarat-syarat wajib sholat. Ya, syarat-syarat wajib sholat. Yang dimaksud dengan syarat wajib sholat itu adalah segala sesuatu yang menjadikan seseorang diwajibkan untuk mendirikan sholat. Jadi perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu diwajibkan untuk mendirikan sholat.
Sehingga dengan terpenuhinya perkara-perkara tersebut, ya, sholat bisa dikerjakan. Dengan tanpa dipenuhinya syarat-syarat tersebut, maka sholat tidak bisa dikerjakan. Nah, ini syarat wajib. Nah, yang dimaksud syarat itu sesuatu yang adanya di luar sholat. Nah, jadi keberadaan di luar sholat atau sebelum sholat. Jadi harus dipenuhi syarat-syarat wajib tersebut. Karena dengan terpenuhi syarat itu maka sholat harus dikerjakan. Dengan tidak dipenuhi syarat maka sholat tidak bisa dikerjakan. Itu disebut dengan syarat wajib sholat. Apakah syarat wajib sholat tersebut? Yang pertama, syarat wajib sholat itu adalah muslim. Ya, kalau perempuan ya muslimah. Ya, muslim atau muslimah. Dan ini tidak ada pembedaan antara merdeka atau budak. Ya, nggak ada pembedaan. Yang merdeka diwajibkan sholat, yang budak diwajibkan sholat selama dia muslim atau muslimah. Ya, jadi dengan kata lain bahwa semua orang muslim, nah, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik merdeka atau budak, ini diwajibkan untuk sholat. Seperti yang Allah katakan di dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang mukmin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi sholat adalah kewajiban atas orang mukmin. Ya, sehingga kita dibebani, ya, karena kita merasa mukmin ya, dibebani untuk melakukan sholat tersebut dengan tidak ada pengecualian. Jadi semua yang mukmin dengan tidak ada pengecualian tersebut maka dia dibebani untuk sholat. Terus bagaimana dengan yang tidak mukmin? Karena yang mukmin itu tadi yang dibebankan, maka yang tidak mukmin tidak terbebani dengan sholat tersebut. Ya, misalnya orang kafir nggak ada beban untuk sholat. Apakah dia berdosa dengan meninggalkan sholat? Kan nggak ada kewajiban dia. Ya. Kan nggak ada kewajiban untuk sholat. Berdosa nggak orang kafir nggak sholat itu? Hah? Berdosa apa enggak? Ya, kalau dibebani ya ditinggalkan berdosa, enggak dibebani untuk sholat. Nah, kalau kita mukmin, maka kita terbebani untuk sholat. Nanti kita bilang mau enak kafir aja biar enggak sholat, ya enggak bisa gitu. Ya. Nah, justru kemukminan inilah yang membuat kita selamat dan keselamatan itu harus kita cari dan salah satunya adalah dengan sholat tersebut. Ya, jadi sholat hanya dibebankan kepada orang-orang beriman. Terus bagaimana dengan sebaliknya? Jika dia mengaku beriman tapi tidak sholat. Dia mengaku beriman tapi nggak sholat, gimana? Ya, kalau menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis beliau, Inna bainar rajuli wa syirki awil kufri tarku sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Sesungguhnya pembeda antara seseorang dengan kesyirikan dan kafiran adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Jadi keluar dari sifat kemukminannya tadi. Nah, jadi dibebankan kepada orang beriman secara keseluruhan, orang kafir tidak dibebani. Nah, sehingga jika orang itu mengaku beriman tapi nggak salat, ya bukan masuk golongan orang-orang beriman. Kemudian syarat wajib yang kedua, balik. Balik itu adalah usia manusia yang menjadikan dia sebagai mukallaf. Jadi usia yang membuat dia jadi mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang terbebani hukum. Nah, balik ini tidak ada ketentuan secara pasti dari sudut tahun atau bulan, ya, tapi ditandai oleh
peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap manusia. Apa peristiwa itu? Yang pertama adalah datang bulan bagi perempuan. Yang pertama kali ya haid bagi perempuan. Haid yang pertama kali bagi perempuan. Maka dengannya haid atau datang bulan itu, maka dia dinyatakan wajib untuk sholat karena dia sudah menjadi mukallaf. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi. Biasa disebut dengan mimpi basah. Yang dengan mimpi itu akan keluar sperma atau mani, nah itu menjadi tanda bagi baliknya seorang laki-laki. Nah, setelah dia balik, maka dia terbebani untuk melakukan sholat. Berarti yang belum balik nggak wajib untuk sholat. Ya, dasar pokoknya demikian. Yang belum balik nggak wajib untuk sholat. Namun Nabi SAW memerintahkan murus sobiyah bis sholat, perintahkan kepada anak-anak untuk sholat. Ya, idza balagha sab'a sinin, ketika umurnya 7 tahun. Jadi 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Walaupun itu dia belum balik. Ya, kalau 7 tahun kan belum balik. Ya, tapi Nabi SAW perintahkan kepada siapa? Kepada orang tuanya, agar orang tuanya memerintahkan kepada anaknya untuk sholat pada saat usia 7 tahun. Nah ini kalau didengar anak kita yang belum 7 tahun, diajak sholat nggak mau nanti, Nabi aja baru memerintahkan usia 7 tahun, saya belum 7 tahun jadi nggak perlu sholat. Nah tapi pembiasaan ya sebelum 7 tahun itu ya sudah bagus, artinya sebelum 7 tahun sudah biasakan. Sehingga 7 tahun perintah untuk sholat datang padanya, kemudian dia sudah biasa melakukan sholat, maka menjadi ringan, nggak berat, ya karena sudah biasa. Tapi kalau tiba-tiba diperintahkan sholat pada saat usia balik sementara dia belum biasa, maka mungkin akan terasa berat. Ya, jadi pada usia 7 tahun seorang anak diperintahkan sholat oleh orang tuanya, dan ini yang terkena kewajiban adalah orang tuanya. Ya. Orang tuanya yang terkena kewajiban untuk perintahkan kepada anaknya untuk sholat. Wa idza balagha asyra sinin, dan apabila usianya mencapai 10 tahun, fatribuhu 'alaiha, maka pukullah oleh kalian kepadanya jika dia meninggalkan sholat. Nah, diseriwayatkan oleh Abu Dawud. Jadi proses pendidikan untuk melakukan sholat itu panjang, ya. Mulai dari usia 7 tahun sampai 10 tahun, berarti berapa? 3 tahun ya, itu pembiasaan 3 tahun. Ya, 10 tahun mereka meninggalkan sholat, dipukul. Nah itu perintah kepada orang tua. Nah kadang-kadang ya memang orang tua di masa saat ini ya ibaratnya apa? Kalah sama anak. Ada nggak orang tua kalah sama anak? Banyak. Sama dengan istri, suami kalah sama istri. Sama ya. Ini suami-suaminya ada yang kalah sama istri nggak? Banyak, jauh juga jawabannya. Iya, karena ngalah. Biasanya suami itu bukan kalah tapi ngalah. Iya, ngalah kenapa? Karena kalau dilawan terus resikonya besar bukan pada dirinya, tapi pada keluarganya. Biasanya demikian. Jadi dengan akalnya mereka lebih baik ngalah, gitu ya, demi kebaikan yang lebih besar. Walaupun ya sebenarnya nggak boleh. Tetap yang jadi imam, jadi qawwam dalam rumah tangga harus suami. Ya, kenapa? Karena wanita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi qawwam. Potensi yang ada dirinya tidak memadai untuk jadi qawwam. Qawwamnya harus tetap laki-laki, ya. Jadi orang tua ini wajib untuk memukul anaknya yang meninggalkan sholat saat usia sudah mencapai 10 tahun. Nah ini juga dalam rangka proses pembiasaan. Karena rata-rata baliknya itu mungkin sekitar ya 10 tahun juga ada.
Ya, rata-rata yang mungkin sekitar 13 sampai 15 tahun. Ya, 13 sampai 15 tahun. Sehingga masih ada waktu berikutnya untuk membiasakan lebih intensif lagi. Jadi ibaratnya kalau baliknya itu usia 12 tahun, maka proses pembiasaan anak untuk sholat itu membutuhkan waktu 5 tahun. Ya. Kalau baliknya usia 15 tahun, nah lebih panjang lagi. Sehingga memang ketika dia sudah menjadi balik, dia sudah terbiasa untuk sholat. Menjadi ringanlah sholat tersebut. Kalau nggak terbiasa, memang berat. Ya, fenomena yang ada saat ini, barangkali kita menjumpai banyak anak-anak yang tidak dididik sholat sejak usia dini, karena orang tuanya memang nggak sholat juga. Sehingga menuntut anak untuk sholat di usia balik ya juga susah. Orang tuanya juga sering nggak sholat, atau mungkin sholatnya nggak bagus, atau mungkin sholatnya istilah sekarang itu bolong-bolong. Nah, bagaimana dia bisa mendidik anak untuk sholat jika kondisinya demikian? Bahkan kadang-kadang orang tua yang sudah mendidik anaknya untuk sholat, itu pun anaknya masih susah diperintahkan sholat. Walaupun dia juga sudah biasa melakukan sholat. Ya, ada loh orang tua yang mendidik anaknya sejak sebelum kandungan, ada. Karena orang tuanya intensif, rajin untuk menunaikan sholat tersebut. Tapi setelah dia punya anak, ternyata juga nggak gampang untuk mendidik anak tersebut. Ya, dirasakan orang tua semuanya? Merasakan semuanya? Ada yang nggak merasa? Hah? Ada yang nggak merasa? Ya, jadi kemarin saya jelaskan manusia itu ya semakin tua usianya, ya, semakin banyak pengalaman, betul nggak? Iya, semakin banyak pengalaman hidup. Dan yang banyak ternyata bukannya pengalaman, tapi masalah juga semakin banyak. Ya, secara fisik masalahnya sudah mulai menumpuk, secara psikis juga demikian, sudah banyak. Secara sosial juga banyak. Jadi semakin lama semakin banyak masalah. Nah, sehingga puncak dari masalahnya itu memang pada saat mati itu. Dia sudah nggak sanggup menanggung masalah, kita dimatikan oleh Allah. Nah, kira-kira demikian. Baik, kemudian yang ketiga adalah berakal. Orang yang tidak berakal, misalnya gila, gitu ya, orang yang gila, kehilangan akal atau pikun, hilang akalnya itu nggak sempurna lagi akalnya, itu tidak diwajibkan untuk sholat. Demikian juga jika hilang akalnya itu mungkin bersifat sementara, dari ketiduran, pingsan, gitu ya, atau setelah dibius ini, Pak Agus tukang bius, dibius dalam kondisi yang tidak sadar, akalnya tidak bekerja, maka kewajiban sholat tidak ya, ditimpakan kepada dirinya. Nah, seperti orang gila nggak sholat ya nggak dosa. Orang pingsan mungkin selama beberapa hari ya nggak sholat ya nggak dosa. Atau mungkin orang koma, nah koma itu biasanya belum titik ya, dalam kondisi yang sakit parah kemudian sampai koma. Selama masa koma itu ya kondisinya tidak berakal, maka tidak diwajibkan untuk sholat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'idha nasiya ahadukum sholah." Maka apabila salah seorang di antara kalian terlupa dari sholat, yang lupa itu nggak ingat, ya, au nama anha atau tertidur darinya, falyusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat setelah dia ingat. Jadi kondisinya lupa, kondisinya tertidur, artinya kondisi saat itu akalnya tidak sedang bekerja, hingga dia tidak tahu ya bahwa dia harusnya sholat, tapi ternyata nggak ingat atau ketiduran atau pingsan atau dengan sebab-sebab yang lain. Maka dalam kondisi seperti itu dia tidak wajib sholat, hanya baru diwajibkan sholat setelah dia ingat. Habis tidur mulai dari sebelum zuhur
kemudian nggak bangun hingga waktu asor, waktu duhurnya ketiduran. Maka bagaimana setelah asar tersebut? Ya dia sholat duhur dengan asar secara jamak. Ya, dijamak antara duhur dan asar dijadikan satu di waktu asar tersebut. Ya. Demikian juga mungkin orang terlewat dari sholat subuh. Kalau bahasa dulu namanya bangkok. Ya. Terlewat dari sholat subuh karena bangkok. Malamnya begadang, padahal ada lagunya, begadang jangan begadang, ya. Tapi dia tetap begadang, sehingga kemalaman kemudian dia tidur dan waktu subuh tidak bangun, bangkok. Ya. Maka ketika dia bangun, walaupun matahari sudah terbit, dia tetap diwajibkan sholat. Nah, kan nggak bangkong, dia diatur bagaimana tidurnya. Karena memang sangat diutamakan tidur itu diawalkan. Di awal malam itu sangat diutamakan. Ya. Sehingga bisa bangun malam dan sehingga tidak terlewat waktu subuhnya. Kalau tidurnya semakin malam ya semakin susah untuk bangun malam tersebut. Ya. Terus bagaimana jika orang itu hilang akalnya karena mabuk? Ya sama juga, karena mabuk berat kemudian tidak sadar dia, hilang akalnya, ya sama keadaannya. Maka ketika dia sudah sadar kembali, maka dia diwajibkan sholat. Bahkan kalau mabuknya itu ya sebelum waktu sholat, maka orang tersebut dilarang untuk sholat. Kata Allah di dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Jadi sholat dengan keadaan sadar. Sholat dalam keadaan mengerti terhadap apa yang dia ucapkan. Sholat dalam keadaan paham apa yang dia ucapkan di dalamnya. Jadi kalau sholatnya itu tidak sadar, tidak memahami apa yang diucapkan di dalamnya, itu ya biasanya sama dengan orang mabuk. Ya disadarkan agar dia tidak mengalami hal semacam itu. Ya, dan ini masuk di dalam kategori syarat wajib sholat. Jadi kalau manusia itu mempunyai hal tersebut dalam dirinya, yaitu pertama dia muslim, kemudian yang kedua dia balik, kemudian dia berakal, maka padanya diwajibkan untuk sholat. Ya. Kalau hilang salah satunya atau lebih, maka tidak lagi diwajibkan untuk sholat. Bisa dipahami? Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika sholat itu dijamak, maka sholat yang waktunya sedang berlangsung itu harus didahulukan. Kemudian sholat yang dijamak, yang digabung itu harus diakhirkan. Ada yang berpendapat demikian. Namun jika kita lihat pada hadis Nabi, nah hal itu tidak demikian. Tapi sholat itu dilakukan dengan mengikuti urutan-urutan yang telah ada, yaitu sholat duhur, kemudian asor, kemudian sholat maghrib maupun kemudian baru isya. Nah, di dalam kondisi yang tertentu seperti yang disebutkan tadi, dia lupa,
bahwa waktu yang awal belum dikerjakan. Kemudian dia mengerjakan waktu yang akhir. Misalnya zuhur dan asar tadi. Dia lupa kalau belum sholat zuhur. Kemudian dia langsung sholat asar. Setelah sholat asar baru ingat bahwa dia belum sholat zuhur. Ya, disebutkan di dalam hadis tadi bahwa fa'idha nasiya ahadukumus sholah auna ma'anha fal yusalliya idza dzakaraha. Maka apabila dia lupa atau salah seorang di antarkan lupa ya, terhadap sholatnya ya, atau dia tertidur darinya, maka hendaklah dia sholat setelah dia mengingatnya. Jadi dari waktu awal sampai sholat itu dilaksanakan dia dalam kondisi lupa kan. Nah ingatnya kapan? Ingatnya setelah sholat kedua selesai. Maka hendaklah dia sholat ya, saat dia mengingat itu. Ya, pada saat dia ingat dia sholat, gitu ya. Waktu maghrib lupa dia, kemudian dia sholat isya. Nah setelah sholat isya dia ingat bahwa maghrib dia belum sholat, maka sesuai dengan hadis Nabi, fa idza nasiya ahadukumus shalah falyusalliha idza dzakaraha. Maka apabila salah seorang diantarkan lupa dari sholat, maka hendaklah dia sholat di saat dia mengingatnya, gitu ya. Baik, ada lagi? Ya. Silakan. Iya, jadi gini, Gus Miftah dulu itu bilang, pokoknya awak diri melakukan apa yang diperintahkan Allah. Misalnya sholat, apabila kita contoh setelah minum wine sedikit saja, itu tidak akan mempengaruhi masuk gelir-gelir tidak apa, yang penting Allah itu tahu apa yang kita lakukan itu Allah tahu, jadi sah-sah saja. Itu bagaimana? Karena kita semua kan menurut sama yang ngajar kita gitu loh. Nah, itu bagaimana? Ya, baik. Pernyataan yang pertama benar. Ya, sholat sesuai dengan perintah Allah. Kita melakukan sholat ya karena Allah perintahkan, jadi kita sholat karena perintah Allah. Tapi masalahnya perintah Allah bukan hanya sholat saja. Di dalam sholat itu ada perintah-perintah lain. Ya, kita lakukan sholatnya, tapi perintah-perintah lain nggak kita ikuti, ya salah. Jadi pernyataan pertama tadi benar. Yang penting pokoknya kalau Allah perintahkan sholat, ya laksanakan sholat. Tapi perintah itu kan nggak bersendirian. Ada perintah lain. Sholatlah kalian seperti sholat Rasulullah. Itu harus ditaati juga. Kalau dalam hadis disebutkan Nabi SAW perintahkan seperti tadi, shollu kama ra'aituni usolli, sholatlah kalian seperti seperti aku kalian melihat aku sholat. Kemudian nanti akan kita jumpai banyak sekali perintah-perintah yang lain di dalam sholat tersebut. Ya itu semua harus kita taati. Nah kalau perintahnya sholat, kemudian perintah-perintah lain yang menyertainya nggak kita taati, ya sholatnya bisa jadi berantakan nantinya. Artinya sholatnya sudah nggak cocok dengan sholat Nabi. Nah kita niru siapa? Jadi perintah sholat itu ada kaifiahnya, ada tata caranya. Nah tata caranya itu nggak bisa direka-reka. Bukan pokoknya sholat, tetapi harus sesuai dengan contoh Nabi tersebut. Bukan pokoknya takbir, tapi takbirnya juga harus sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Bukan sekedar ruku, tetapi rukuknya juga sesuai dengan kaifiah Nabi. Gitu ya. Nah di dalam Al-Quran disebutkan misalnya ya, Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah
yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kepada kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ahsanu amala, amal yang paling baik itu apa? Jika merujuk kepada pendapat dari Fudail bin Iyad, ahsanu amala, amal yang paling baik itu adalah amal yang mengikuti dua ketentuan. Pertama, ketentuannya adalah amal itu dilakukan ikhlas karena Allah Ta'ala semata. Nggak ada tendensi lain, nggak ada tujuan lain. Dilakukan hanya di dalam rangka ya, beribadah kepada Allah. Ya, ikhlas murni, tidak ada kepentingan lain. Kemudian yang kedua, amal itu mesti shawab. Shawab itu apa? Benar, tepat. Dengan apa? Dengan yang dicontohkan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW mencontohkan demikian, ya itu harus kita lakukan. Nah, kalau kita hanya mengikuti pendapat pertama tadi, sholatnya dilakukan, tetapi caranya tidak dilakukan, ya sholatnya akan berantakan. Sholatnya nggak benar, walaupun dia sholat tapi nggak benar. Sementara kita diperintahkan untuk sholat, artinya benar di dalam melaksanakan sholat tersebut. Nah, sehingga ketentuan-ketentuan penyerta di dalam sholat itu juga harus diikuti. Contoh, misalnya ketentuan waktu. Tadi disebutkan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Jadi ada ketentuan waktu. Ya pokoknya sholat, karena Allah perintahkan sholat, ya sholat saja. Tapi waktunya nggak kita tepati, ya salah juga. Bukan pokoknya sholat, ada ketentuan waktu, ada ketentuan kaifiyah, ada ketentuan macam-macam, itu tidak pasti semua. Jangan nggak peduli waktunya berapa, yang penting sholat saja. Misalnya kita sholat zuhur jam 10 pagi, ya salah kan? Kita sholat asar jam 12 malam, ya salah juga. Ya, jadi bukan sekedar sholat, tapi sholat yang benar. Itu artinya sholat yang shawab, sholat yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau contoh dari Rasulullah SAW tersebut. Makanya di dalam Al-Quran ada yang disebutkan sebagai wailul lil musallin, orang-orang yang celaka, padahal mereka adalah musallin. Musallin apa? Orang-orang sholat tapi celaka. Ya, dia sholat tapi celaka. Jadi artinya bukan sekedar sholat, tapi sholat yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Baik, mungkin ada lagi yang lain. Bisa dipahami ya? Bisa, tadi belum selesai, ada satu. Artinya kita semuanya yang menimba ilmu dengan beliaunya itu secara otomatis dosa-dosa kita kan ditanggung beliaunya gitu ya. Ya, sebenarnya kalau masalah dosa, masalah pahala, masalah ini kita sebenarnya nggak bisa menentukan sendiri, itu ada ketentuannya. Ya. Gini, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka akan melihat kepada siksa, dan terputuslah sebab-sebab. Ya, jadi nanti di akhirat, ya, ketika adab Allah, siksa Allah diperlihatkan, orang-orang yang diikuti itu, siapa yang diikuti? Ya guru kita, pemimpin kita, mungkin suami kita, orang tua kita, siapa lagi itu, komandan kita, manajer kita, pokoknya semua yang diikuti itu nantinya akan berlepas diri dari yang mengikuti. Berlepas diri apa? Enggak tanggung jawab. Ya, urusanmu ya urusanmu, urusanku urusanku. Masa aku
suruh menanggung dosa-dosamu, nunggang dosaku aja nggak mampu dan juga nggak bisa. Jadi nantinya orang-orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikuti. Nah, ketika adab itu nanti akan diperlihatkan kepada mereka. Nah, makanya ketika kita ngikuti orang, kita harus tahu bahwa yang itu benar. Ketika kita diperintahkan orang, kita harus tahu bahwa perintahnya itu benar. Kalau salah, ya gak wajib untuk dilakukan. Demikian pula pelajaran yang salah, ya jangan dilakukan. Makanya kalau di dalam hadis juga disebutkan la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Innama ta'ah bil ma'ruf, sesungguhnya taat itu hanya di dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal yang tidak baik ya tidak boleh kita taat. Ya. Jadi tanggung jawab amal itu akan kembali kepada masing-masing. Ya, akan kembali pada masing-masing. Hanya saja orang yang diikuti nanti akan mendapatkan resiko lebih berat daripada yang mengikuti. Ya. Jadi kalau di dalam ayat tersebut disebutkan ittabara alladziina tubi'u minalladziina tabaw wa ra'awul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladziina taba'u, dan orang-orang yang mengikuti nanti akan mengatakan, ya. Ya, orang akan mengatakan, lau anna lana karratan lanatabarra minhum kama tabarru minna. Seandainya kami punya kesempatan satu kali lagi saja, maka kami akan berlepas diri kepada kalian sebagaimana kalian berlepas diri kepada aku saat ini. Ya. Nah, jadi orang-orang yang ikuti nanti juga mengatakan seperti itu. Kalau aku punya waktu sekali saja, aku nggak akan ikuti kamu. Tapi kesempatan itu sudah terlambat, sudah nggak ada kesempatan. Ya. Itu berarti mengingatkan pada kita bahwa kita saat ini supaya tidak menyesal seperti orang tadi di sana, terhadap orang yang kita ikuti ya kita harus waspada. Artinya waspada apa? Benar enggak yang diikuti? Karena sekarang kan banyak itu, dalam tanda kutip ya, aliran-aliran, ya, pemahaman-pemahaman, atau mungkin guru-guru yang ya viral-viral di media itu, ya ada yang telepon pada Allah, gitu ya, ada yang bisa bicara dengan bahasa binatang, ada yang di Blitar itu apa? Gus Samsudin atau banyak lagi kan, ya. Atau yang viral di film katanya siapa itu Walid ya. Nah, kan banyak sekali hal seperti itu. Nah, kalau kita tidak waspada, hanya berbekal kepada ya sekedar ingin tahu, kemudian coba-coba merasa enak dilanjutkan, ya bisa jadi kita jatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau dasar kita memang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan petunjuk, maka kita akan selalu ya berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, dan kita akan periksa apakah ajaran ini benar atau salah. Untuk tahu ajaran benar dan salah itu memang kuncinya yang paling utama itu adalah harus tahu Al-Quran. Kita ngerti Al-Quran, kita tahu Al-Quran, nanti insya Allah kita nggak akan disesatkan oleh orang. Nah, makanya besok belajar Al-Quran ya, supaya kita tahu patokan utamanya. Baik, mungkin ada lagi. Ya, silakan. Orang yang ikut itu apakah bisa dikategorikan sebagai orang yang akalnya sudah berlepas dari alam? Yang kedua, tatkala yang akal
zuhur, asar, ataupun asar maghrib. Tatkala dia ingat bangun, apakah masuk kategori sholat tatkala ingat? Jadi dia harus merangkap dari sholat yang dia tinggalkan mulai dari zuhur, asar, dan maghrib. Ya. Baik. Untuk kondisi pikun, kondisi pikun ini kondisi akalnya yang sudah tidak sempurna, sehingga kadang-kadang kesadaran itu juga hilang, ingatan juga hilang. Pada saat kondisi pikun sehingga kesadaran tidak ada atau ingatan tidak ada dan tidak tahu tentang kewajiban sholat, maka dia tidak diwajibkan sholat lagi. Tapi kalau dia masih tahu tentang kewajiban sholat, maka dia wajib sholat ya, sebisa yang bisa dilakukan. Misalnya ingatnya cuma 1 rakaat, ya cuma 1 rakaat. Rakaat kedua hilang sudah ingatannya. Ya sholat 1 rakaat saja. Ya. Bacaannya sudah hilang. Ya gerakannya saja dilakukan. Mungkin di situ ada peran anak yang mengingatkan bahwa ini waktu sholat. Dia masih sadar ya waktu sholat. Sesuai dengan apa yang bisa dia ingat saja. Ingatnya takbiratul ihram ya usah takbiratul ihram saja. Ingatnya al-fatihah ya al-fatihah saja. Dan itu nggak bisa dipaksa untuk melakukan secara sempurna karena kondisi sudah pikun. Ya, tapi kalau pikunnya itu memang sudah nggak ingat sama sekali ya sudah nggak ada kewajiban bagi dia untuk sholat, gitu ya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Hilang akal sementara. Nah ini ada yang berpendapat bahwa ketika hilang akal sementara waktu sholat yang ditinggalkan itu ada beberapa sholat secara berturut-turut, maka dia wajib untuk menjamak secara keseluruhan. Ada yang berpendapat demikian. Misalnya dibius pagi hari, sampai waktu isya baru sadar, maka dijamak zuhur, asar, maghrib, sama isya. Ada yang berpendapat demikian. Tapi kalau menurut saya, sholat yang bisa dijamak itu dijamak. Yang tidak bisa dijamak berarti dia sudah lepas. Artinya dia memang tidak diwajibkan di saat dia dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan dibius tadi. Sehingga misalnya dia pingsan karena bius misalnya di pagi hari, melewati waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, isya baru sadar, maka yang diwajibkan padanya adalah maghrib dan isya saja. Karena maghrib dan isya masih bisa dijamak. Sedangkan sebelumnya tidak bisa dijamak. Nah, ini berbeda keadaannya dengan ya wanita haid itu. Wanita haid kalau dia menjumpai haidnya di saat sholat tertentu, maka yang diwajibkan hanya di sholat tertentu saja. Misalnya sucinya di waktu maghrib ya maghrib saja, sucinya di waktu isya ya isya saja. Itu enggak perlu menjamak gitu. Nah, jadi kalau pingsan ini menurut saya jika masih bisa dijamak ya dijamak. Nah, ada pendapat lain ya mengatakan bahwa dia tidak perlu menjamak apapun, tergantung dari kapan dia sadarnya. Kalau waktu isya sadar ya isyanya saja. Kalau waktu asar sadarnya ya asar saja tanpa perlu menjamak dengan zuhur. Tapi karena menurut Ana lebih baiknya ya dijamak selama dia masih bisa menjamak sholat tersebut, gitu ya. Baik. Ada lagi? Sudah? Ada? Ya, silakan. Iya. Nah, ini anak nggak tahu ukuran mabuknya ini ya. Ya, belum pernah mabuk masalahnya. Atau minum apa tadi? Minum wangi tadi apa? Minum apa tadi? Minum bir misalnya ya.
Nah, kesadarannya tinggal seperempat atau setengah atau sepertiga kita nggak pernah tahu itu kesadarannya itu. Karena kita belum pernah mengalami dan mudah-mudahan insya Allah tidak akan pernah mengalami kondisi mabuk yang seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran tadi, bahwa ya apa itu wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian sholat, mendekati sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian tahu terhadap apa yang kalian ucapkan. Jadi standarnya itu adalah dia ngerti, dia sadar apa yang dia ucapkan. Sehingga dia tidak mengucapkan ayat-ayat adab diganti dengan ayat-ayat siksa. Misalnya, ketika sholat dia mengucapkan, innalladzina wa amanu wa amilus solihati ulaika ashabun nar. Misalnya. Nah, kalau ucapannya sudah tidak bisa dipahami seperti itu ya jangan sholat. Nah, kenapa? Ya merubah semuanya nanti. Ya. Ya. Nah, jadi kalau dia masih bisa memahami apa yang diucapkan, maka dia diwajibkan sholat. Jadi standarnya adalah apa itu goyahnya adalah hatta ta'lamu ma taqulun sehingga kalian ngerti terhadap apa yang kalian ucapkan. Jadi apa yang diucapkan itu masih bisa dipahami dan tidak mengubah-ubah sehingga merusak arti dan pemahaman, gitu ya. Baik, sudah. Ya, baik. Kalau sudah kita cukupkan dulu untuk tema kita pada hari ini sampai di sini dulu ya. Aku lupa lihat, astagfirullah.